Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat iman Islam serta nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis MPO Madrasah Perantau Online. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan atas junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai penyempurna akhlakul karimah dan sebagai rahmatan lil alamin yang sama-sama insya Allah kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang akan menyampaikan materinya nanti. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah acara pertama adalah pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, keempat Mauidhah Hasanah oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Acara kelima yaitu tanya jawab dan acara keenam doa penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh Ukhti Nur Aini. Kepada Ukhti Nur Aini kami persilahkan. Terima kasih Mbak Hendriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina.
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran uhti nur aini. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkannya, serta dapat menjadikan penentram hati serta syafaat cahaya buat kita semua di alam kubur di yaumil akhirah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Acara ketiga yaitu sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. Ahwat billah santriwati MPO sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui FB dan juga rekamannya akan di-upload di channel YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Jangan lupa untuk like, fanpage FB Dompet Duafa Hongkong dan juga untuk subscribe serta belum berlangganan dengan channel YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update atau informasi-informasi yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Selanjutnya, tibalah acara inti yaitu acara keempat, yaitu pemberian materi atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema Semenit Bersama Al-Quran. Kepada Ustadz kami persilahkan.
Kepada Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah MPO Majelis Perantau Online, alhamdulillah kita berkumpul dalam majelis Allah Subhanahu wa taala ini. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kalau Nabi SAW beliau bersabda, siapa yang dia keluar fi sabilillah, keluar di jalan Allah untuk mencari ilmu, maka ia termasuk di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa fi sabilillah. Maka hadirin rahmati Allah, mudah-mudahan semua yang hadir dalam majelis ini, walaupun kita online, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk diri kita, hidup kita, setiap langkah-langkah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah, kajian kita untuk petang hari ini adalah mengenai Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an. Kajian kita adalah mengenai ilmu Al-Qur'an. Ini sebentar saya tampilkan dulu screen-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kajian kita. Kajian kita ini adalah ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an beda dengan tajwid. Jadi ada tajwid, ada tahsin. Itu beda. Yang diajarkan oleh guru-guru kita adalah tajwid biasanya ataupun tahsin. Jadi tahsin dengan tajwid mana yang betul sebetulnya Ustaz bahasanya? Sebetulnya bahasanya adalah yang baik adalah tajwid. Karena tajwid itu sudah mencakup tahsin. Sedangkan tahsin belum mencakup ilmu-ilmu yang lain dalam pembacaan Al-Qur'an. Jadi pembahasan kita kali ini itu adalah mengenai ilmu Al-Qur'an. Jadi ilmu Al-Qur'an ini adalah kalaulah ada pertanyaan, kalaulah ada orang yang dia ingin mentafsirkan Al-Qur'an, ada orang dia ingin menyelami Al-Qur'an, isi-isinya, maka berapa banyak ilmu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kemampuan ataupun skill untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Maka cukup banyak ilmunya. Berapa banyak? Kurang lebih ada 14. Ada 14 ilmu untuk untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Maka hadirin rahmati Allah, perlu kita cukup berhati-hati ketika kita mempelajari ataupun ingin untuk mentafsirkan satu ayat daripada Al-Qur'an. Ya, jadi ini referensi kita. Referensi kita adalah kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini mengenai Al-Qur'an. Ada satu bab di sini mengenai Al-Qur'an. Maka kita akan baca sedikit-sedikit mengenai Al-Qur'an ini. Fadlu qiraatil Qur'an. Di sini disebutkan beliau orang Indonesia. Ini tulisannya kan bahasa Arab. Tapi yang mengarang ini, yang menulis ini orang Indonesia. Orang mana ini? Tiang Jawi.
beliau ini adalah orang Bangil. Nah, jadi di dekat dengan Surabaya. Dan beliau masih hidup. Insyaallah hafizahullah. Nah, beliau adalah murid daripada Syekh Zain di Madinah. Nah, beliau kita masuk itu yang nomor langsung kita. Nah, ini yang kedua. Langsung kita masuk. Sayyiduna Sayyiduna Imam Sufyan al-Thawri. Jadi satu ketika ditanya Imam Sufyan al-Thawri. Imam Sufyan al-Thawri, beliau ditanya, siapa Syekh Sufyan al-Thawri ini? Beliau adalah seorang ulama, Imamul Muhaddisin. Jadi beliau, kalau ada orang muhaddisin, muhaddis ini siapa sih? Muhaddisin itu adalah orang yang pakar hadis. Pakar hadis berarti memahami hadis dengan begitu banyak, luar biasa banyak. Bukan hanya memahami, tapi hafal juga. Beliau hafal lebih daripada 100.000 hadis. Beserta dengan dalamannya. Apa maksudnya, syarahnya, tingkatan-tingkatannya. Nah, beliau memahami itu. Siapa nama beliau? Sufyan al-Thawri. Jadi beliau ini memang memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan disebutkan bahwa beliau ini adalah Amir Mu'minin fil hadis. Imamnya para ahli hadis. Jadi 100.000 hadis, imamnya itu, penghafal-penghafal hadis itu adalah beliau. Nah, beliau ditanya, wahai Syekh, mana yang lebih utama? Mana yang lebih engkau sukai, engkau lebih cintai? Berperang di jalan Allah ataukah membaca Al-Quran? Ini dua-duanya penting nih. Jihad fisabilillah ataupun membaca Al-Quran. Maka beliau menjawab membaca Al-Quran. Ya, mengapa beliau menjawab bukan di jalan Allah, bukan berperang jihad fisabilillah? Mengapa membaca Al-Quran? Jadi ada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang perlu kita membagi-bagi tugas. Ada yang dia jihad fisabilillah menyebarkan agama, ada yang jihad juga menyebarkan ilmu agama. Apa di antaranya? Membaca Al-Qur'an. Jadi ada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa beliau menjawab membaca Al-Qur'an yang beliau pilih? Sebab khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Ini riwayat Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman yang beliau bergelar Zunnurain. Karena dua anak Nabi Muhammad SAW dinikahi oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yang rahmati Allah SWT, kita ingin menjadi orang yang sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita menjadi sebaik-baiknya? Paling tidak diri kita itu menjadi orang yang sering berkomunikasi dengan Al-Quran dan kita bermuzakarah ataupun kita mempelajari Al-Quran dan kita mengajarkan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin belum sampai ke tahap yang baik. Ada yang rahmati Allah, dalam kitab tadi juga, Fawaidul Mukhtarah tadi disebutkan bahwa ada benteng yang perlu disiapkan. Dalam agama ini, kita perlu menyiapkan benteng. Mengapa kita perlu menyiapkan benteng? Sebab kalau benteng ini tidak ada, gawat ini hati kita. Umat Islam akan gawat, diri kita pun akan gawat juga. Ini sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau mengatakan ada 3 benteng itu yang perlu disiapkan setiap Islam. Apa yang pertama? Masjid. Masjid itu benteng. Ini lafaznya begitu. Masjidun hisnun. Beliau mengatakan masjidun hisnun. Masjid itu benteng. Kan sudah cukup seharusnya kalaulah disebutkan benteng ada 3. 1 masjid, kan begitu saja. Ini beliau sebutkan masjid itu benteng. Ditambahkan lagi dalam bahasa Arab, penambahan seperti itu lebih menguatkan. Satu lafaz ditambah dengan lafaz yang lain yang dia bermakna sama, itu menguatkan. Sehingga apa? Ini mesti diperhatikan betul. Masjid rumah Allah Subhanahu wa taala mesti diperhatikan betul. Maka setiap muslimin ada 7 orang
ada 7 orang yang dia ketika nanti di akhirat dinaungi Allah Ta'ala. Salah satunya apa? Rajulun mu'allakun qalbu bil masajid. Ada orang yang di hatinya itu terpaut dengan masjid. Loh, itu berarti rajulun berarti laki-laki saja. Oh tidak. Kalau ada lafaz laki-laki di dalam Al-Quran, bisa juga mencakup perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Perintah untuk orang-orang yang beriman. Laki-laki saja, tidak, perempuan juga. Maka yang rahmati Allah, jadi bagaimana nih rajulun mu'allakun qalbu bil masajid? Kalau kita artikan tadi laki-laki yang dia terpaut hatinya dengan masjid. Oh wajar, karena laki-laki ada kemampuan untuk sholat di masjid. Bisa mereka, mudah. Loh, perempuan bagaimana? Perempuan juga hatinya terpaut dengan masjid. Loh, bagaimana maksudnya? Terpaut dengan waktu-waktu masjid, waktu-waktu sholat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, Ustadz, bagaimana sih? Apakah perempuan itu dianjurkan untuk sholat di masjid? Ataukah dia mungkin sholat di tempatnya saja di rumah? Maka hadirin rahmati Allah, kalau kita ada kemampuan sehingga sholat itu bisa dijaga, silakan, tidak ada dipermasalahkan. Mau berangkat ke masjid silakan. Sholat ketika mungkin berada di dalam kamar yang paling dalam, fi hujriha, itu boleh, silakan. Namun ketika dirinya tak ada suasana, mungkin di kampung-kampung kita misalnya, musola dekat, surau dekat, tidak terlalu jauh. Kemudian di musola juga, di surau itu ada pengajian. Maka silakan kita berangkat ke masjid ataupun musola tersebut. Sehingga apa? Hati kita tambah kuat imannya ketika berada di masjid. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang utama adalah ketika kita hati kita terpaut dengan masjid, maka setiap waktu-waktu sholat diusahakan. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? As-salah ala waqtiha, sholat pada waktunya. Jadi maksudnya bagaimana nih? Intinya ketika azan dikumandangkan, time sholat sudah muncul. Udah ada aplikasi kita. Udah bunyi, di azan tuh udah bunyi. Maka sebaiknya paling utama hamba yang muqarrabin, hamba yang dia dekat dengan Allah, diusahakan ini sholat tepat pada waktunya. Ustadz, kan waktunya masih lama. Iya, sahkah untuk dikerjakan? Sah-sah saja. Asal mungkin sekarang waktunya zuhur sampai nanti asar. Sebelum asar dia sholat zuhur. Sah sholatnya, tetapi nilainya beda. Hamba yang muqarrabin itu kalaulah jamnya, sekarang ini kita mau jumpa kekasih nih. Mau jumpa dengan suami. Time-nya itu dijaga. Mau jumpa kita dengan gubernur, dengan Pak Presiden, dengan raja yang saleh. Oh, kita akan bangga nih. Kita bangga bertemu, siap-siap luar biasa, dan tepat waktu, on time. Nggak ada mundur-mundur. Sebab tahu, kenal dengan siapa yang akan dijumpai. Maka rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebaiknya bagi kita diusahakan waktu yang betul-betul tepat, kita usahakan untuk segera bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menyambut seruan Allah. Jadi yang pertama tadi, hati kita lengket, masjid itu benteng. Yang kedua, zikrullah. Zikrullah, jika seseorang dia ada hatinya melekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu benteng. Di akhir zaman nanti makanan ini habis semuanya. Ini sebentar lagi memang minyak sudah mau habis. Ada berita bahwa Pertamax, Pertalite akan diganti. Jadi minyak sudah mau habis ini. Di akhir zaman minyak habis. Sekarang makanya sudah ada mobil listrik. Kenapa? Karena memang menurut para pakar itu minyak akan habis. Maka dengan rahmat Allah SWT, nanti ketika Dajjal keluar, orang-orang iman itu makanan mereka habis semua. Nggak ada makanan nanti di akhir zaman nanti. Jadi makanannya apa? Zikrullah. Jadi untuk mencapai zikrullah supaya mengenyangkan itu memang perlu tahapan-tahapan gitu. Ada yang rahmati Allah. Dan zikrullah dalam hati, zikir dalam hati, supaya hati kita selalu ta'alluq hubungan pada Allah Ta'ala,
supaya kita membersihkan hati kita daripada penyakit iri, dengki, sum'ah, takabur dan sebagainya itu, bagaimana hukumnya? Wajib kita zikir. Kalau kita dengan zikir ini, dengan zikir itu kita ingat pada Allah Ta'ala. Maka hadirin rahmati Allah, berusaha kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit zikirnya apa? 3 paling sedikit. 1 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua sholawat, yang ketiga istighfar. Ini masing-masing diusahakan kalau boleh 100 pagi, 100 petang. Paling sedikit diusahakan. Yang ketiga hadirin rahmati Allah, membaca Al-Qur'an itu benteng. Membaca Al-Qur'an itu benteng. Sebab apa? Kalamullah. Nah, ini 3 yang dipesankan oleh daripada sahabat Ubay bin Ka'ab. Hadirin rahmati Allah, sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Nah, ini barang siapa beliau daripada beliau diriwayatkan bahwa barang siapa yang membaca 10 ayat dari Al-Qur'an maka ia tidak termasuk orang yang lalai. Ini 10 ayat saja. Makanya kenapa judul kita ini semenit bersama Al-Quran? 10 ayat ini sudah 1 menit saja kita sudah bisa mencakup 10 ayat. 1 menit saja bisa mencakup 10 ayat. Jadi boleh nanti ibu-ibu coba kita baca Qul huwallahu ahad sampai An-Nas. Itu kurang lebih semenit aja. Nah, kalau orang istiqomah baca 3 surat ini saja. Jadi selepas maghrib, selepas subuh, kita dianjurkan baca ayat-ayat ini. Apa fungsinya rupanya Ustaz? Salah satunya kita tidak termasuk menjadi orang lalai. Sekarang ini kadang kita lebih enak. Kenapa sih kita lebih enak dengan gadget? Kenapa lebih enak dengan mungkin hiburan-hiburan? Mengapa kita tidak enak dengan membaca Al-Quran? Ini ada masalah dalam kolbu kita. Maka hadirin rahmati Allah, diusahakan kita ini 10 ayat Al-Quran saja, hanya 1 menit. Ustaz, gimana sih caranya supaya saya istiqomah membaca Al-Quran? Oh, oke. Sekarang kita tentukan berapa lama kita mau membaca Al-Quran. Oh, saya sepertinya hanya punya waktu 5 menit saja setiap hari. Mampu saya hanya 1 menit. Mampu saya hanya 5 menit. Mampu saya hanya setengah jam. Jam berapa kamu mampu untuk membaca Al-Quran itu? Habis subuh sepertinya. Habis subuh, saya hanya mampu, waktu saya semenit aja. Karena kerjaan banyak, saya hanya mampu semenit saja. Saya hanya mampu 5 menit saja. Maka dengan rahmati Allah, pada waktu itu, kita betul-betul duduk, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. 5 menit itu, 1 menit itu, duduk saja, baca saja. Saya tidak mampu, baca saja ini. 1 menit, masa kita tak mau meluangkan waktu untuk berkalam, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmati Allah, dengan adanya kita ini 10 ayat ini kita baca 1 menit saja. Maka kita tidak termasuk orang yang lalai. Apalagi mungkin 5 menit, 10 menit, setengah jam. Jadi ada sampai sekarang, mudah-mudahan beliau masih hidup. Beliau setiap hari membaca Al-Qur'an 10 juz setiap hari. Itu ada orangnya sekarang. Yang kemarin baru meninggal, Buya Adimyati, yang beliau membaca Al-Quran setiap hari 30 juz. Jadi memang masih ada. Jadi jangan kita kira orang-orang yang saleh, kekasih Allah SWT itu di hati, ada mereka itu. Yang mana mereka itu tertutup. Hadirin rahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menceritakan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, ini imam daripada Ahlus Sunnah juga. Jadi beliau bermimpi bertemu Allah Ta'ala. Beliau itu orang yang mimpinya ketemu dengan Allah. Kalau pertanyaannya, apakah ada orang yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Jawabannya tidak ada. Kecuali Rasulullah SAW. Seluruh manusia ini, bahkan para nabi sekalipun, itu tidak ada yang mampu untuk bercakap, untuk melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau kalimullah. Sering berkomunikasi, bercengkrama dengan Allah Ta'ala. Melihat? Tidak. Beliau berkalam saja. Nabi Musa ini dalam ayat Al-Quran itu, beliau panjang-panjangkan ayatnya. Sebab apa? Bercengkrama dengan Allah ini lezat.
Maka ayat-ayat yang mengisahkan antara perbincangan Nabi Musa dengan Allah Ta'ala itu agak panjang. Sebab beliau suka ketika berkalam dengan Allah Ta'ala. Namun, ketika beliau minta, ya Allah, tunjukkanlah. Ingin bertemu beliau dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau tak mampu. Kemampuan jasad beliau, kemampuan rohani beliau, tak sanggup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun, Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, cahayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di sini, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau bermimpi. Nah, itu bermimpi. Bermimpi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang ada beberapa orang-orang yang memang diberikan kemampuan untuk bermimpi melihat Allah Ta'ala. Bermimpi dengan Nabi, para habaib itu banyak. Para wali-wali Allah, kekasih Allah SWT yang bermimpi bertemu dengan Nabi. Nah, ini bermimpi dengan Allah Ta'ala. Maka beliau bertanya pada Allah, ya Allah, apa cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepadamu, wahai Allah? Ini jawaban luar biasa. Dengan kalamku ya Ahmad. Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan kalamku, dengan firmanku, dengan Al-Qur'an. Ini luar biasa. Bagaimana Imam Ahmad itu begitu salehnya beliau mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam mimpi. Dan dijawab Allah. Itu yang luar biasanya. Dijawab Allah dengan kalamku ya Ahmad. Disebutkan lagi ya Ahmad, lafaznya itu. Disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Nah, Imam Ahmad bertanya lagi, ya Allah, itu kalau baca Quran supaya mendekatkan diri pada Engkau, ya Allah, itu difahami dengan kefahaman, paham dulu atau bagaimana nih? Nggak paham dapat juga, bisa juga. Allah SWT menjawab, difahami atau tidak, bifahmin atau bighairi fahmin, difahami ataupun tidak, dua-duanya itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketika membaca Al-Qur'an, Ustaz, gimana sih cara membaca Al-Qur'an yang sebaiknya? Maka hadirin rahmati Allah, kita baca Al-Qur'an, niatnya pertama kali kita adalah lillahi ta'ala. Itu saja. Yang kita cari adalah Allah. Ustaz, kalau kita baca surat Al-Waqi'ah supaya mudah rezeki, boleh tidak? Kalau ditanya boleh atau tidak, silakan. Namun ini ada tingkatan-tingkatannya. Kita mangqara ayasin fi sadrin nahar qudiyat hawaiju. Siapa yang baca Yasin ketika selesai daripada subuh, habis subuh, dia baca surat Yasin, qudiyat hawaiju, maka diselesaikan hajat-hajatnya. Nah, ini hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu ada tingkatan-tingkatannya. Untuk siapa nih? Orang yang dia posisinya di bawah. Nah, kita mau meningkat. Kita mau meningkat lagi. Yang kita cari Allah Ta'ala. Kita mau yang kita dapatkan Allah Ta'ala. Siapa yang dia dicintai Allah, orang ini udah disayang. Ada raja, punya teman, punya kawan. Kawannya rakyat biasa. Tapi dia itu adalah orang kepercayaanku. Dia ini adalah anggotaku, anggota khusus ini. Kapan aja si anak buah tadi mau, boleh aja untuk telepon, untuk bertemu dengan raja. Sebab apa? Ada kekhususan. Ahlullah. Ini anggota luar biasa. Maka dengan rahmat Allah SWT, siapa yang dia menjadi keluarganya Allah Ta'ala, maka hadirin rahmati Allah, tentulah segala apa hajatnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah, kita berusaha dengan cara kita tuh untuk mempersembahkan amalan kita yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hadirin rahmati Allah, kita membaca Al-Qur'an diusahakan dengan cara yang terbaik. Diusahakan dengan cara yang terbaik. Ustaz, bagaimana sih kalau kita membaca Al-Qur'an pakai lagu-lagu itu? Ada Bayanti, Sohbah, Hijaz, Nahawan. Bagaimana Ustaz? Maka dengan rahmati Allah, kita baca dengan suara kita yang terbaik. Jadi dulu memang Nabi SAW, beliau pernah belusukan juga. Beliau jalan-jalan. Jadi masuk gang macam-macam begitu. Jadi beliau mendengar suara yang indah. Siapa ini? Suara siapa nih? Ternyata suara Abu Musa al-Ash'ari. Faqad u'tiya. Sungguh Abu Musa al-Ash'ari ini beliau diberikan suara yang indah seperti serulingnya Daud.
Jadi beliau suara itu indah betul. Maka yang rahmati Allah, adanya Nahawan, Hijaz, Bayati, itu lafaz-lafaz ataupun cara membaca kampung yang mana indah suaranya. Jadi bagaimana? Boleh kita membaca seperti itu. Silakan kita membaca, asal jangan keluar daripada jalur tajwid tersebut. Kalau kita mau mengikuti bacaannya Imam Sudais, silakan diikuti, asal jangan lepas daripada makhraj ataupun tajwid yang lepas. Yang paling utama, kita store bacaan kita kepada guru. Jadi bacaan kita, jadi mungkin ada di antara ibu-ibu sekalian yang mungkin belum pernah untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz, membacanya, silakan disetorkan kepada guru kita. Sebab apa? Kita perlu sanad itu. Cara membaca yang baik dan betul, itu kita sangat berhajat kepada itu. Agar pembacaan kita bisa dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu tajwid nanti yang bersanad. Guru-guru kita insya Allah bersanad, maka mudah-mudahan cara membaca kita pun bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di rahmati Allah, niat kita membaca Al-Qur'an. Jadi cara yang terbaik, kita menghadap kiblat, beradanya berwudu. Al-Qur'an itu tidak lagi diletakkan di bawah. Kita punya paspor saja, itu paspor itu kan sangat penting nih. Paspor kita simpan rapi-rapi. Paspor diletakkan pada tempat yang aman. Dimuliakan, bahkan disampuli. Maka yang rahmati Allah, itu Al-Quran tidak lagi diletakkan di bawah. Kita membaca Al-Quran di atas, diusahakan. Sebab apa? Beradab dengan Al-Quran. Al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Maka dengan sebab adab itu, jadi Turki Utsmani adalah kerajaan yang kurang lebih 6 abad, 600 tahun berkuasa di Turki sana. Itu siapa yang menyebabkan seperti itu? Sehingga Turki yang jauh daripada Arab Saudi, sehingga mereka memimpin khilafah Islamiyah kurang lebih 100 tahun yang lalu. Itu sebab apa? Seorang yang dia sangat menjaga Al-Quran diletakkannya di atas kepalanya. Suami istri, mereka masuk ke rumah, tidak ada untuk tempat meletakkan Al-Quran. Maka mereka letakkan Al-Quran di atas kepalanya. Suami sampai malam, gantian dengan istri sampai pagi. Jadi pasangan ini ganti-gantian. Nah, disebabkan itu, tertidur, bermimpi, keluar akar-akar daripada tubuhnya. Ditanyakan kepada ahli takwil, Syekh, bagaimana nih, apa maksud daripada mimpi ini? Maka disebutkan bahwa akan lahir daripada keturunanmu orang-orang yang memimpin Islam. Orang-orang yang akan menyebarkan agama Islam. Nah, begitulah Pak Turki Utsmani. Hadirin rahmati Allah, maka kita usahakan cara yang terbaik, adab yang terbaik. Jangan kurang kita baca Al-Quran itu, jangan lewat setiap hari. Nah, untuk mudahnya bagaimana? Tadi, 1 menit kita usahakan. Kalau mungkin ada punya waktu yang lebih, kita baca wirid Al-Quran. Kita untuk membaca Al-Quran, berusaha untuk memahaminya. 1. Yang kedua, kita berusaha untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Ketika kita baca, itu bukan ngejar target lagi. Tapi berusaha menyelami Al-Quran. Oh, aku mesti baca 1 juz setiap hari. Sehingga Ramadan itu kejar baca Al-Quran terus. Bagus, silakan. Tetapi, kita ingin lebih tenggelam lagi dalam Al-Quran. Ingin berlezat-lezat dengan Al-Quran. Jadi, kita membaca Al-Quran dengan kita, faham betul keadaan Al-Quran itu. Apa ayat-ayatnya. Kalau boleh mungkin ada terjemahannya, di bawahnya itu ada asbabun nuzul, silakan kita baca. Jadi, yang tidak mampu untuk banyak kira-kira. Jadi, hadirin rahmati Allah, setengah jam misalnya. Saya mampu setengah jam ketika Ramadan. Maka diusahakan. Kita baca setengah jam itu mungkin 1 ayat Al-Quran, kemudian bawahnya kita baca asbabun nuzul ataupun tafsir daripada ayat tersebut. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin lagi yang terakhir yang lebih penting adalah bagaimana kita membaca Al-Quran itu adalah untuk menerangi hati kita. Siapa yang dia membaca Al-Quran dengan memahaminya, maka ia akan mendapatkan 700 hasanah. Jadi beda antara kita membaca saja dengan kita memahaminya. Siapa yang dia membaca Al-Quran,
membaca saja, dapat pahala, dapat 10 hasanah. Namun orang yang membaca Al-Quran dengan memahaminya, yang mendapatkan 700 hasanah. Artinya apa? Lebih besar lagi pahalanya, ketika dia membaca dengan memahaminya. Maka target utama adalah kita faham betul. Kolbu kita bersih, ya Allah, aku membaca Al-Quran ini adalah niat untuk mendekatkan diri padamu, wahai Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, berikanlah aku nur, cahaya ketika aku membaca Al-Quran. Ya Allah, setelah aku membaca Al-Quran ini, sembuhkanlah penyakitku. Kita niatkan banyak-banyak. Maka mudah-mudahan apa yang kita baca itu akan berkesan dalam hati kita. Setiap hari kita usahakan, kita jaga. Berapa lama? Itu latihannya supaya kita istiqomah membaca Al-Quran. Tadi, pertama tetapkan waktu. Yang kedua, jangan tinggalkan. Ketika kita mungkin tidak mampu pada waktu habis subuh, nanti diqadha amalan seperti itu. Walaupun amalan sunnah, disarankan oleh para ulama untuk kita mengqadha amalan walaupun amalan itu sunnah. Malam kita mungkin nggak baca surah Al-Waqi'ah. Malam mungkin nggak baca Yasin. Maka paginya kita qadha untuk membaca surat Yasin ataupun surat Al-Waqi'ah tersebut. Nah, orang yang dia istiqomah dalam membaca surat-surat seperti ini, istiqomah membaca Al-Quran dengan makhraj yang baik, jadi hasil penelitian. Kalau dibaca A, dibuka mulutnya A. Kalau dibaca I, agak ke belakang giginya I. Kalau monyong, itu kalau sempurna dibacanya, titik-titik itu akan menggerakkan sel-sel dalam otak. Dan yang kedua, orang yang membaca Quran dengan baik, jadi guru kami mengatakan, orang tersebut nggak akan kena berkaitan dengan jin-jin tersebut. Jadi nggak akan dia kena kemasukan, enggak. Sebab apa? Baca Quran dengan tajwid yang betul. Siapa yang mau untuk terhindar daripada godaan-godaan syaitan, godaan-godaan jin yang untuk merasuki tubuhnya, baca Al-Quran dengan betul. Jadi hadirin rahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memberikan pengetahuan untuk kita, hidayah untuk kita, untuk istiqamah dalam membaca Al-Quran hingga akhir hayat kita. Nah, demikianlah mungkin yang boleh saya sampaikan. Mungkin jikalau di antara ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Syukron, jazakallah Ustaz atas tausiahnya. Alhamdulillah. Demikian tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi bisa kita amalkan atau terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah acara tanya jawab. Kepada akhwatilah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan, akhwat yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, dilanjutkan aja Ustadz sedikit. Sambil ada yang menunggu, ada teman-teman yang bertanya, mungkin bisa dilanjutkan pembahasannya Ustadz. Jadi ini berapa menit lagi ya kira-kira? Sampai jam 4 Ustadz. Oh, oke. Jadi kemudian ini kita lanjutkan kitabnya. Ini belum saya tulis di dalam. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, beliau mengatakan bahwa kalau kamu ingin mendapatkan ilmu, jadi ilmu ini macam-macam. Ilmu ini macam-macam. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ilmu dunia dan ilmu akhirat, kalau kita dalam Islam ini tak usah dipisahkan. Dua-duanya adalah ilmu agama. Ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu fikih adalah ilmu agama. Kemudian kalau ilmu biologi, fisika bukan ilmu agama, itu walaupun mempelajari keduniaan, termasuk juga ilmu agama. Ibu-ibu sekalian, mungkin yang punya keluarga, yang punya anak, maka silakan, tidak dipermasalahkan. Mondok dia, silakan mondok. Setelah itu kuliah bagaimana? Silakan untuk kuliah. Jadi sudah ada ahli-ahli kita, orang Indonesia ini hebat-hebat. Di Jerman,
apa namanya itu, ada ahli aspal, jadi ahli apa namanya itu lensa. Nah, itu orang-orang Indonesia yang hebat-hebat. Dulunya mondok, kemudian mereka belajar ilmu sains dan teknologi. Maka tak usah dipisahkan. Jadi para saran ulama-ulama besar kita, jangan dipisahkan antara ilmu agama dan ilmu akhirat. Ilmu agama dengan ilmu dunia. Maka kita satukan dua-duanya. Jadi, beliau mengatakan, kalau kamu mau ilmu, fangsurul Quran, maka sebarkanlah Al-Quran. Kita belajar Al-Quran dan menyebarkannya. Fa inna fiha ilmal awwalin wal akhirin. Karena ilmu Al-Quran itu adalah ilmu orang-orang dulu dan akhir. Kapal terbang itu dulu zaman Nabi tidak ada. Mengapa ada? Sebab penelitian-penelitian yang dibuat oleh manusia. Khususnya daripada orang Islam yang membuatnya. Jadi, dengan adanya penelitian-penelitian tersebut, akan terbuka terus. Teknologi akan jalan terus. Dulu nggak ada mobil listrik, sekarang ada mobil listrik. Dulu HP, kita pakai kabel-kabel. Sekarang HP sudah dibawa kemana-mana. Dalam satu ruangan yang tertutup pun sinyalnya masih ada. Ada yang rahmati Allah, Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Ini Habib. Habib ini banyak. Kita di Indonesia banyak As-Segaf, Habib Syekh As-Segaf, As-Saqaf ataupun namanya As-Saqaf, Al-Habsyi, Quraisy, termasuk Profesor Dr. Quraisy Shihab. Beliau pun termasuk orang yang keturunan Nabi. Jadi beliau pun Habib juga. Nah, di sini disebutkan Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Apa beliau mengatakan? Idza tahurul qalb. Kalau hati itu bersih, kalau hati itu tidak kotor, lam yashba' min qiraatil Quran, maka dia tak akan puas dalam membaca Al-Quran. Selalu saja dia akan membaca Al-Quran. Maka ini termasuk orang-orang pilihan. Kita ngaji ini dengan jemaah dalam apa namanya itu majelis kita ini semuanya orang pilihan. Iman itu pilihan. Surga ataupun neraka itu pilihan Allah Ta'ala. Semata-mata adalah pilihan Allah. Iman saja pilihan Allah. Kemudian bawahnya lagi bukan hanya iman saja. Dia berzikir, dia sholat, dia membaca Al-Quran. Ini termasuk pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang rahmati Allah, orang yang dia bersih hatinya, pasti dia ini akan membaca Al-Quran. Itu pasti. Tuh, kenapa seseorang itu nggak baca Al-Quran? Oh, berarti ada masalah berarti. Berarti saya yang nggak membaca Al-Quran sehari ini saya tidak membaca Al-Quran. Saya bermasalah hati saya. Saya berarti ada kotor ini yang dalam hati ini sehingga saya nggak bercakap, berkalam, bercengkrama dengan Allah Ta'ala. Kalau kamu ingin agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercengkrama kepada kamu, bacalah Al-Quran. Kalau kamu ingin untuk kamu yang bercakap dengan Allah Ta'ala, berkalam dengan Allah Ta'ala, bercengkrama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kamu sujudkan kepala kamu dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan tunduk. Jadi itu ada dua tuh. Jadi kalau kita mau Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkalam dengan kita baca Al-Quran. Apa sih? Al-Quran ini maunya apa sih? Surat cinta kita baca. Apa sih maunya pasangan yang kita cintai itu? Apa sih kehendaknya? Maunya apa? Jelas kita baca chat, kita read, kita baca itu. Maunya apa nih? Dia maunya apa? Kita pahami. Nggak pahami kita baca lagi. Loh, kok Al-Quran kita baca gitu aja, mau paham ataupun tidak? Kan berbeda. Sedangkan kalam Allah daripada zat yang betul-betul sayang dengan kita. Dari lahir kita nafas semua, free semuanya, gratis. Maka dengan rahmati Allah, yang bersih hatinya, dia akan baca Al-Quran. Kok dia nggak baca Quran, berarti something problem dalam hati kita. Ada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau mengatakan, Habib Ali Al-Habsyi. Beliau mengatakan, aku heran. Pada siapa beliau heran? Kalau ada orang yang dia dekon, pening kepalanya, galau, gegana, gelisah, galau dan merana. Beliau, kalau ada orang yang seperti itu, kata beliau, dia gelisah saja, pening aja kepalanya, merana, sedih saja.
susah betul lah kehidupan saya ini. Tak ada senangnya hidup saya ini. Oh, maka beliau heran. Sebab apa? Wa indahul Quran. Dia punya Al-Quran, kok susah juga. Maka ini kunci yang rahmati Allah. Kalau kita pening kepala, akan ada masanya. Kadang kita senang, kadang kita susah. Maka kita coba kita buka, ketika susah kepala kita, pening kepala kita, coba kita buka Al-Quran. Jadi banyak ulama-ulama kita, orang-orang soleh, kalau punya masalah, kadang dibukanya Al-Quran. Begitu dibukanya Al-Quran, kok cocok ya, sesuai ya dengan apa yang saya alami sekarang. Kok sesuai ya, apa namanya itu, jawaban di ayat itu sesuai dengan apa permasalahan saya sekarang. Maka dengan rahmati Allah, seperti itu orang-orang yang dia, apa namanya itu, bersih hatinya. Orang yang bersih hatinya selalu dia akan membaca Al-Quran. Nggak susah. Orang yang membaca Al-Quran, hatinya tidak akan susah. Dengan rahmati Allah, karena Abu Muawiyah al-Aswad. Ada namanya Abu Muawiyah al-Aswad. Rahimahullah. Ma'kuf al-basar. Beliau ini buta. Abu Muawiyah al-Aswad, beliau buta matanya. Wa kana yuhibbu qira'at al-Quran. Namun, orang buta ini suka membaca Al-Quran. Orang buta kok membaca Al-Quran? Bagaimana cara dia membacanya? Wa kana idza fata Afwan Ustadz, suaranya hilang. tadi Abu Muawiyah al-Aswad. Abu Muawiyah al-Aswad tadi, beliau orang yang buta, tetapi memang karena kedekatan beliau pada Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca Al-Qur'an, penglihatan beliau dikembalikan. Sehingga beliau selesai membaca Al-Qur'an, fa idza aghlaqahu kufa basarahu. Ketika beliau tutup mushafnya, selesai juga beliau, apa namanya itu, ketika selesai membaca Al-Qur'an, penglihatan beliau pun ditarik kembali. Jadi buta kembali. Maka ada suara, ma kafafna basaraka bukhlan alayka bi. Wahai Abu Muawiyah, bukanlah kami ini tarik pandangan kamu itu karena kami pelit. Bukannya kami tak mau memberikan penglihatan itu kepada kamu. Walakin ghirna alayka an tanzura ila ghairina. Tetapi kami itu malu. Kami itu cemburu kalau kamu melihat selain kami. Kami itu malu betul. Kami cemburu betul. Kalaulah kamu tuh melihat pada selain kami. Jadi ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya diberikan, penglihatan dicabut. Nah, ini adalah merupakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahmati Allah, berusaha kita. Walaupun sekemampuan kita membaca Al-Qur'an, kita jadikan rutinan kita. Yang sudah punya wirid-wirid, dilanjutkan wirid-wiritannya. Ada hizib-hizibnya dilanjutkan. Baik itu wirdul latif, baik itu daripada amalan daripada guru-guru mungkin ada dulu di pesantren, maka silakan dibaca habis subuh, habis maghrib. Sebab paling tidak itu adalah sebagai bacaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita berusaha mencontoh ulama-ulama terdahulu, mereka mampu untuk membaca Al-Quran sampai ada yang riwayat 8 kali, 3 kali, Imam Syafi'i 2 kali sehari. Hari-hari Ramadan, Imam Syafi'i 1 kali hataman setiap hari. Nah, orang-orang seperti ini menjadi contoh untuk kita. Walaupun kita di akhir zaman, nah kita tetap berusaha. Bagaimana kekuatan amal orang-orang terdahulu, kita berusaha untuk mencapainya. Kita usahakan diri kita terlebih dahulu.
Jadi ada aplikasi, di HP kita itu ada aplikasi. Tingkatan berapa lama ya kita menggunakan HP, itu jaraknya ada. Ada aplikasi yang menghitung penggunaan HP kita. HP kita sekarang smartphone. Jadi smartphone. Phone-nya yang smart. Bagaimana penggunanya? Maka penggunanya lebih baik untuk meningkatkan diri kita lagi, kualitas kita. HP adalah untuk membantu kita. HP adalah untuk membantu tugas-tugas kita. Jadi bukanlah kita yang untuk mengikuti programnya daripada ponsel kita, tetapi kita yang mengaturnya. Maka mudah-mudahan tingkatan kualitas diri kita, keilmuan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lebih baik. Nah, mungkin sudah ada pertanyaan kira-kira, silakan. Ibu-ibu sekalian. Silahkan, Ahwatilah yang mau bertanya, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Satu lagi ya, yang terakhir, mungkin yang terakhir saja nih. Jadi kita nanti kalau yang mungkin akan kembali ke kampung, ya. Di rumah kita biasakan pertama membaca Al-Qur'an. Di mana membaca Al-Qur'annya? Membaca Al-Qur'an di ruang tamu. Jangan baca Al-Qur'an sudut-sudut, sembunyi-sembunyi, enggak. Kalau kita di keluarga, baca Qur'annya nampakkan. Jadi baca Qur'an itu di tengah-tengah rumah. Keluarga kita nampak. Suaranya macam mana? Silakan, kalau suara mungkin keras, tidak mengganggu yang lainnya. Nah, ataupun suara perlahan kalau mungkin yang lain sedang tidur. Ada amalan yang kita baca. Baca Quran di tengah-tengah rumah. Yang kedua, kita tentukan waktu bersama keluarga. Wajib di situ membaca Al-Quran. Paling tidak habis maghrib. Waktunya adalah wajib untuk seluruh anggota keluarga baca Al-Quran. Jadi nggak ada lagi programnya. TV stop semuanya. Sinetron tutup dulu. Jadi nggak ada program yang lain kecuali pada saat itu kita membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, selesai kita membaca Al-Quran, hendaklah dibaca. Paling tidak kita membaca maknanya Al-Quran. Tadi masjid itu termasuk benteng agama. Mengapa? Benteng agama. Sebab di masjid, di Syria, di sana masjid-masjid ataupun surau-surau, atau kata orang Aceh menasah-menasah, itu di sana itu menjadi pusat-pusat Al-Quran. Setiap masjid jadi pondok, istilahnya begitu. Kalau sekarang kan sudah ada pondok memang khusus tinggal di situ. Nah, di masjid-masjid di Syria, nggak model pondok seperti kita di Indonesia. Di Indonesia begitu banyak pondok, ribuan. Nah, di Syria itu masjid-masjid menjadi tempat setoran hafalan. Jadi anak kita, keluarga kita, itu mereka setoran hafalan Al-Quran. Baik mungkin di pondok, mau pulang balik silakan. Mau mondok silakan. Tetapi ada setoran hafalan Al-Quran. Sejak kapan? Sejak kecil. Sekarang sudah memang semarak menghafal Al-Quran di negara kita. Maka kita berusaha juga. Jangan sampai ketinggalan ini. Ada anggota keluarga kita, diusahakan kalau boleh semuanya, alhamdulillah. Ini Pak Gubernur kita, kemarin, Gubernur Wali Kota Bandung, Mang Oden itu keluarganya penghafal Al-Quran. Bahkan menantunya. Jadi kita pun pingin juga supaya ada kaitan keluarga kita dengan Al-Quran. Nah, kita baca Al-Quran. Nah, setoran itu, anak-anak kita itu. Kemudian, dibuat majelis. Di dalam keluarga itu dibuat majelis duduk sama-sama. Tadi membaca Al-Quran sama-sama. Waktunya oke, habis maghrib. Nah, disediakan juga waktunya. Disediakan juga. Karena salaf, di sini disebutkan, orang-orang salaf terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, yu'allimuna auladahum ayatin minal Qur'an ma'ama'naha. Mereka, orang-orang salaf terdahulu, mereka kalaulah mengajarkan satu ayat Al-Quran, jadi dulu satu ayat difahami, dihafalkan. Begitu orang dulu. Sayyidina Umar itu, Sayyidina Abu Bakar, Siddiq radhiyallahu anhu, bukan menghafal Al-Quran. Sekarang kan cepat-cepat, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Nah dulu sahabat itu menghafal Al-Quran 30 tahun, 22 tahun. Ada yang 22 tahun, ada yang 30 tahun. Ada nenek-nenek di Surabaya, di Masjid Al-Akbar, itu umurnya 70 tahun. Ada security, penjaga, beliau pensiunan
dari TNI, kemudian berprofesi menjaga pondok di Tebu Ireng, security di Tebu Ireng. Nah, ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Nah, beliau pun akhirnya security tadi, itu beliau menjadi penghafal Al-Quran, menjadi hafiz Al-Quran 30 juz. Maka hadirin rahmati Allah SWT, nah itu ada programnya. Kita ada programnya. Baca Quran jadi nikmat, baca Quran jadi bukanlah menjadi bebanan. Jadi ada program seperti itu. Jadi tadi salafus soleh, mereka habis maghrib, mereka ada program satu ayat dipelajari. Satu ayat dipelajari betul-betul. Maknaha, artinya paham. Wasababi nuzuliha, dengan asbabun nuzulnya bagaimana. Gimana sih ayat ketika Homer itu diharamkan? Gimana sih kisahnya? Itu disediakan waktunya untuk mempelajari yang seperti itu. Sama-sama keluarganya, bukan sendirian aja, bukan dia sendiri baca, enggak, tapi sama-sama dengan keluarganya. Nah, seperti itu, hal-hal yang seperti itu, duduk sama-sama baca Al-Quran, duduk sama-sama buat majelis dalam keluarga untuk membaca satu ayat Quran beserta maknanya. Nah, itu sangat mahal. Nah, mungkin maka hadirin rahmatullah SWT, kalau mungkin nanti kembali ke tanah air, silakan dibuat majelis untuk sama-sama dengan keluarga. Mudah-mudahan itu menjadi sebab. Jadi sekarang sudah fenomenanya ini udah kebangkitan Islam. Maka jangan sampai kita tuh tak ikut andil dalam kebangkitan Islam ini. Sangat rugilah kita tidak ambil peran usaha dalam kebangkitan Islam. Mudah-mudahan kita jadikan Allah SWT menjadi ahli Al-Quran. Khususnya dan orang-orang pilihannya. Nah, demikianlah. Nah, mungkin jika ada pertanyaan silakan. Monggo silakan teman-teman yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Boleh, kalau gitu saya aja yang bertanya, Ustadz. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh kalau kita berhalangan itu membaca Al-Quran dari aplikasi atau aplikasi Android? Gimana? Apakah boleh? Ya, Sekian, ini Ustaz. apa namanya? Ya, memang masalah fikih begitulah keadaannya. Kalau kita, ini sebaiknya saja, orang yang dia berhalangan, yang ada uzur di dalamnya, maka sebaiknya zikirnya yang diperbanyak. Ini kita keluar daripada khilaf ulama, karena memang ada sebagian yang membolehkan memang apa namanya itu, bahwa Al-Quran yang di HP itu bukan Al-Quran. Itu ada sebagian pendapat yang seperti itu. Namun, supaya kita keluar daripada khilaf, sebaiknya ketika mungkin ada halangan-halang, ada uzur syar'i, maka pada ketika itu kita banyakkan zikir, banyakkan sholawatnya. Sehingga apa? Salah satu hikmahnya, para ulama itu berpendapat mengharamkan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, bahkan dengan aplikasi, itu di antara pendapat para ulama. Sebab apa? Karena supaya seseorang wanita tersebut, dia rindu dengan Al-Quran. Dia rindu dengan Al-Quran. Penyakitnya sekarang, ketika bersih, nggak pingin baca Quran, tapi ketika lagi berhalangan, terlalu ingin untuk membaca Al-Quran. Nah, ini penyakit. Penyakit. Jadi apa namanya itu? Nah, supaya menghindari kita khuruj minal khilaf, keluar pada khilaf ulama, maka sebaiknya ketika kita ketika ada halangan, maka di situ perbanyak untuk zikirnya. Zikir ini termasuk juga adalah membaca ayat-ayat daripada Al-Quran. Contohnya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Itu doa ketika naik kendaraan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Doa makan, doa itu sudah banyak. Zikir saya nggak pernah mencapai 1000. Di situ kita dalam waktu ada amalan khusus yang kita buat ketika ketika berhalangan. Nah, ini seperti ini itu keluar daripada khilaf ulama. Namun memang ada pendapat yang seperti itu yang membolehkan. Namun sebaiknya memang keluar daripada khilaf ulama tersebut. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang itu, ketika kita membaca Al-Quran itu yang dihadiahkan untuk almarhumah atau orang yang masih hidup itu gimana, Ustaz? Ya. Terima kasih.
Ya, kirim pahala terhadap apa namanya itu orang yang telah wafat meninggal dunia. Nah, ini banyak riwayat hadisnya juga banyak, dalil-dalilnya juga banyak. Jadi di antaranya adalah apa namanya itu ada yang berhaji untuk berhaji diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghajikan kedua orang tuanya, menghajikan orang tuanya. Nah, sebagaimana apa namanya itu ulama-ulama Imam Ahmad bin Hambal beliau ketika di dekat kuburan, jadi beliau termasuk orang yang membolehkan ada orang yang meninggal, maka di saat itu ruh daripada orang yang meninggal tersebut itu masih ada dan masih berada memang di sekitar kita. Dan mereka sangat berhajat dengan amal-amal kita. Ada seorang pemuda yang kasyaf, terkenal dengan kekasyafannya. Dia mampu melihat apa namanya itu di luar jangkauannya, termasuk alam kubur. Dan dia bersedih. Sebab apa dia bersedih? Karena ibunya dalam keadaan yang susah. Walaupun anaknya kasyaf, tapi ibunya dalam keadaan susah. Dan itu dilihatnya. Dan dia bersedih. Maka ada seorang ulama yang beliau memahami bahwa ada hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dia membaca La ilaha illallah 70.000 kali. Siapa yang membaca La ilaha illallah 70.000 kali. Maka itu akan membebaskan daripada api neraka. Maka ulama tadi, tanpa sepengetahuan si pemuda tadi, dibacanya. La ilaha illallah, la ilaha 70 kali. Keesokan harinya, si pemuda tadi tersenyum. Maka dia mendapatkan dua kesimpulan. Ulama tadi. Yang pertama, dia yakin bahwa kalaulah kita membaca La ilaha illallah 70.000 kali, maka akan meringankan beban daripada orang yang meninggal. Satu. Yang kedua, aku yakin bahwa pemuda tadi adalah orang yang kasyaf. Sebab apa? Pagi-pagi tersebut, keesokan harinya tersebut, pemuda tadi sudah tersenyum. Dia tidak lagi meratapi kesedihannya, tidak. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ketika meninggal orang, maka beliau menganjurkan, kalau ada yang meninggal dunia, menganjurkan untuk ketika di samping kuburnya membaca Al-Quran. Nah, jadi memang pahala tersebut akan sampai. Nah, akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya apa namanya akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Imam Syafi'i. Nah, kita ini tasawuf kita Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ini kita memahami bahwa pahala yang dikirimkan daripada orang yang hidup kepada orang yang mati sampai. Nah, dalilnya juga sahih juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang itu 3 itu, sedekah jariyah, doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat. Apakah itu saja? Tidak. Dalam riwayat yang lain pun ada. Amalan-amalan lainnya. Siapa yang dia mengorek sumur sehingga menjadi minuman, nah itu pun amalan jariah juga. Jadi hadisnya dikumpulkan sehingga berkesimpulan bahwa siapa yang dia mengirim pahala daripada yang hidup kepada yang mati, maka pahala tersebut sampai. Itulah akidah kita. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih. Insyaallah. Ya. Jazakallah khair. Ya, Bu, silakan. Terakhir, Bu, ya, terakhir saja nih. Jadi kita kembali poin tadi, kalau kita baca Al-Quran, pertama luruskan niat kita. Kita cari Allah Ta'ala. Yang kedua, silakan diteruskan. Yang mungkin sudah ada amalan istiqomahnya baca Yasin, habis maghrib, baca surah Al-Waqi'ah, itu tidak dilarang. Yang kita perlu, poin yang perlu ditingkatkan adalah niat kita. Niat ketika membaca surah Al-Waqi'ah itu bukan surat untuk kaya, bukan. Tetapi kita niat cari Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah aku nurmu, cahayamu. Itu poinnya. Itu yang paling penting. Jadi surat Waqi'ah bukan untuk surat kaya. Surat Yasin bukan surat untuk memudahkan pekerjaan kita. Bukan. Yang kita cari baca Quran, Allah Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini, dia naik tingkatannya menjadi orang yang lebih baik. Derajatnya dengan muqarrabin. Sehingga levelnya bukan level biasa lagi. Tetapi orang yang dekat dengan Allah SWT. Mungkin demikian, mungkin yang boleh saya sampaikan. Silakan, Bu. Jikalau ada, kalau tidak kita tutup saja. Baiklah, syukran Ustaz. Baiklah, mohon maaf karena waktunya yang sudah terbatas. Mungkin kalau ada
Apabila yang ingin bertanya bisa berkonsultasi langsung ke nomor dompet duafa Hongkong, konsultasi online di 52982419. Adalah bisa dilanjutkan dengan doa, Ustadz. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, Zat yang menurunkan Al-Quran, berikanlah kami ya Allah kelezatan dalam membaca Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk meningkatkan diri kami kepada level yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Engkau wahai Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, ampunkanlah dosa-dosa kami dengan sebab membaca Al-Quran ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hayy, Ya Qayyum, jadikanlah kami dan ahli keluarga kami menjadi ahlullah, kekasih-Mu ya Allah, dan menjadi orang-orang yang khusus dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, dengan berkah Al-Quran, bimbinglah kami ya Allah. Dengan berkah Al-Quran, bimbinglah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mencapai, ataupun mudahkanlah lisan kami ya Allah untuk membaca Al-Quran setiap hari ya Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Kami tak kuasa ya Allah. Kami adalah hamba yang banyak dosa ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hayy, Ya Qayyum, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dengan berkah Al-Quran, pertemukanlah kami ya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berkah Al-Quran ya Allah, masukkanlah kami ke jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah mungkin yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustaz. Sekian alhamdulillah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, tips-tips yang sudah dibagikan oleh Ustaz tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar bagaimana kita bisa selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran dan bisa memahami dan semoga bisa menerangi hati kita dengan cahaya Al-Quran. Demikianlah maka pengajian kita pada hari ini telah usai dan saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala salah dan hilaf dan terima kasih atas segala perhatian. Baiklah, marilah kita tutup pengajian kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.